Halo pendengar setia LSCM Podcast. Welcome to LSCM Podcast Season 2 bersama saya Niken Anggreni Safitri. LSCM Podcast adalah sebuah platform di mana kita bisa belajar mengenai logistik dan supply chain management bersama para ahli dan expert di bidangnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai industri yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu industri bakery. Ya, semua orang pasti makan roti, baik di pagi hari, siang, ataupun malam. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu owner dari Bestaf Bakery, yaitu Bapak Hegi Harjoyo. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Hegi. Bu Neken. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa. Fantastis. Fantastis. Terima kasih Pak Hegi sudah bersedia hadir bersama Sama-sama, kami di LSCM Podcast. Sama-sama. Mungkin untuk memulai saya boleh meminta Pak Hegi untuk memperkenalkan Boleh? diri? Boleh. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hegi Harjoyo, bisa dipanggil Hegi. Pengalaman saya kira-kira 17 tahun ya, usia sweet 17 itu ya. 17 tahun saya berkelana sana-sini, sebenarnya ya bareng Bu Niken juga. Saya mulai karir saya sebagai profesional di Astra. Setelah lulus kuliah, saya di Astra selama 3 tahun setengah sebagai HR analis. Setelah 3 tahun setengah saya pindah ke Sampurna. Nah, dari situlah awal muasalnya perjalanan karir yang berbeda gitu ya. Masuk di Sampurna masih HR dulu waktu itu, sekitar 1 tahun pendidikan ya. 1 tahun, pindah di quality 3 tahun setengah, terus pindah ke maintenance saya lupa berapa ya, kira-kira 1 tahun, 2 tahun, terus baru masuk ke karir managerial position sebagai production manager. Baru setelah itu jadi ini ya, ala-ala TKI ya, ke Filipina, ke Hong Kong, ke Korea. Akhirnya sekarang saya merintis bisnis bakery yang kira-kira usianya sudah atau baru ya? Baru 2 tahun setengah. Kira-kira itu perkenalannya. Luar biasa nih Pak Hegi, sebenarnya sudah panjang sekali biasa ya. Di luar tepatnya. Nah, biasa di luar. Lalu kenapa tadi setelah pengalaman yang ekstensif menjadi karyawan di corporate ya, big corporate itu, terus kemudian akhirnya banting setir memutuskan menjadi entrepreneur? Oke. Ini pertanyaan ke berapa? 120? Juta. 120 yang saya harus selalu ulang-ulang. Alhamdulillah sudah direkam hari ini. Jadi ya seperti orang pada umumnya ya. Jadi journey. Jadi setiap orang punya pengalaman atau proses hidupnya masing-masing. Di dunia korporasi 17 tahun ternyata kok saya karir juga progres, salary progress, tapi saya nggak mendapatkan purpose of life lah. Apalagi di tengah waktu itu kondisi yang memang secara bisnis juga tidak lagi baik, plus ada opportunity, terus kemudian ada peluang juga. Sebenarnya sebelum saya resign itu, Bu Niken, 6 bulan sebelumnya saya sudah prepare sama istri. Jadi kita sudah eksperimen, kita sempat tes market, ke inner circle kita lah ya, ke teman-teman, terus kok feedbacknya positif. Lah, akhirnya antara kesempatan dan peluang dan kesiapan kawin itu. Akhirnya tepat di tahun 2020, ketika saya resign, lahirlah brand itu. Bestaf Bakery, yes. Oke. Menarik sekali Pak Hegi. Nah, mungkin kita sekarang agak masuk lebih dalam ke Bestaf Bakery. Sekarang ada berapa cabang Pak kalau Bestaf itu? Alhamdulillah sudah ada 4 cabang dan tutup 3. 4 cabang dan tutup 3. Tinggal 1. Tinggal 1 itu pun yang pertama Bu Niken. Jadi kalau ngomong portfolio bisnis, bakery ini 1 portfolio, kedua ada kafe kita 2 ada di Malang, 1 Sidoarjo 1. Terus kita akan buka lagi di Malang 1, dan sehari-hari sekarang saya lebih banyak jadi bisnis consultant. Ternyata ilmu di korporasi itu dibutuhkan banget sama teman-teman kita yang di UMKM, yang dia tidak pernah punya perspektif korporasi, itu jadi peluang. Nah, sekaligus saya jadi business owner, saya pernah pakai jasa konsultan, saya juga pernah di profesional. Nah, ini jadi peluang baru. Jadi ada 3 portfolio bisnisnya, 1 bakery, 2 yang cafe itu, yang ketiga bisnis konsultan. Nah, yang bakery ini kita juga belajar dari situ. Kan ketika kita membuka outlet, itu kan perlu capital expense-nya cukup gede itu. Nah, belum lagi
kalau responnya market itu belum tentu sesuai harapan kan, antara development cost sama kenyataan kan bisa apa itu nggak berimbang. Nah, akhirnya kita belajar nih bisnis modelnya apa yang perlu diperbaiki. Kalau kita harus ekspansi outlet dengan capital expense yang besar, ternyata sekarang kita itu bikin satu produk apa ya kemarin, roti sisir, yang itu volume atau size marketnya besar, dan kita nggak perlu install outlet, kita jualan, sekarang semua serba digital. Nah itu omsetnya hampir kayak saya punya 2,5 outlet, dengan outlet yang sama gitu maksudnya. Oke. Jadi dari pertemuan ini, tapi berarti artinya yang tadinya strateginya itu menggunakan offline, sekarang beralih ya Pak, menuju ke digital. Correct. Menuju digital. Jadi yang tadinya 4 sekarang dihandle oleh cukup satu outlet satu saja orang untuk dengan memenuhi demand. Betul, dengan overhead cost yang sama. Kan berarti ada beberapa jenis ya Pak roti. Satu roti sisir ini yang termasuk yang baru ya, sehingga cukup menarik minat dari customer. Nanti setiap harinya misalkan dari beberapa jenis roti yang produksi itu menentukan, oh minggu ini atau hari ini saya mau produksi apa, berapa, itu apa ya Pak? Bagaimana itu? Kita sekarang ada berapa varian produk ya? Dalam roti manis yang original resipi kita yang pertama kali kita launching itu namanya roti sobek. Roti sobek itu ada berapa ya? Kira-kira 5 varian. Terus di variannya brownies itu ada 2 atau 3 varian. Di variannya pastry ada croissant itu sama pastry box itu ada berapa varian? Saya lupa ya. Harusnya di atas 5. Roti sisir ada berapa? 6 varian. Nah, apa ini istilahnya? SKU atau apa ini ya? SKU. Nah, dengan kompleksitas ini plus ditambah kompleksitas ada yang push sama pull. Yang premium ini kalau kita nyetok, wah babak belur kita. Begitu nggak diserap pasar ya lebih banyak ruginya dibandingkan ini. Jadi lebih kebanyakan semi make to order. Walaupun nggak full make to order 100% by PO, tapi kita memang ada stok tapi dengan benar-benar minimum stok. Karena bahan bakunya jauh lebih mahal dibandingkan yang roti sisir. Nah, sementara roti sisir karena volumenya besar, perputaran salesnya lebih tinggi, ya agak semi push. Nah, kita biasanya bikin kapasitas baker kita itu berapa, di angka berapa, kita mau punya target penjualan berapa. Nah, lebih ke arah bagaimana merealisasi penjualannya sehingga pas operationnya itu harus menjual sudah siap gitu. Jadi lebih semi push gitu yang roti sisir. Ada 2 pendekatan. Di mana ini agak panjang ya. SDM-nya juga tidak seperti kita ini yang pernah kuliah supply chain, tahu bagaimana planning, bagaimana inventory control. Enggak. Saya mengelola SDM yang lulusan SM, SMK gitu. Paling mentok tim saya itu yang sudah bisa berpikir strategik itu D3 dan dia tidak punya pengalaman seperti ini. Nah, dia harus dealing dengan kompleksitas antara push pull lah, itu challenge itu tantangan. Kalau yang push itu kan berarti ada semacam forecast ya, atau perkiraan. Nah, itu penentuan forecast-nya bagaimana Pak? Dari sales dulu. Nah, dari inisiatifnya dulu, terus kemudian dari inisiatif itu kita buat nilainya mau konservatif atau optimistik nih. Contoh, kita ada beberapa channel penjualan. Satu walk-in. Walk-in itu berarti mengandalkan orang datang. Orang customer datang ke outlet, terus kemudian lihat dia, terus kemudian ada transaksi penjualan. Ada juga yang main di marketplace. Marketplace itu ada Grab, GoFood, Shopee Food. Nah, itu kan perlu inisiatif yang berbeda karena algoritma cara jualannya juga berbeda. Yang sekarang lagi viral banget, yang lagi hype banget TikTok. Nah, di TikTok itu kita malah bisa lebih memprediksi dengan ketika kita ads berapa gitu ya. Terus kemudian kita harus live berapa jam gitu ya. Omsetnya kira-kira sekian gitu loh. Nah, nanti kalau kita mau volume berapa ya tinggal algoritma matematis sederhana aja sebenarnya, dan itu agak lebih akurat ya dibandingkan yang walk-in dan yang lain-lain. Nah, dari ketika angka salesnya kita sudah mulai tentukan berapa, kita tarik di operation kita,
siap di angka berapa, berarti kita harus menyiapkan SDM berapa. Nah, caranya kayak gitu. Cara dari sales dulu terus ke operation. Dan itu forecast-nya biasanya apa Pak? Periodenya, waktunya? Apakah harian atau mingguan? Teman-teman bahkan sudah tahu Sabtu Minggu gitu ya, weekend itu kira-kira volumenya seberapa, kalau harian itu seberapa. Nah, tinggal nanti kalau mau scale up, inisiatif apa lagi nih yang harus dikerjakan gitu. Divalidasi, oh iya ini naik berarti kalau operationnya harus disiapkan. Jadi organik. Ininya apa itu preparationnya organik. Nggak mungkin kita langsung tanpa ada asumsi apa-apa kita langsung produksi massal gitu kan. Wah, itu babak belur di ininya, di cost-nya. Oke. Berarti untuk source forecast-nya itu tadi kan ada beberapa channel ya Pak Hegi ya. Itu apa saja tadi channelnya yang ada yang offline. Offline itu kan berdasarkan apa itu kedatangan, orang datang ke store. Ada yang online. Online itu ada yang dari beberapa ya, ada yang dari marketplace, Shopee Food, GrabFood, GoFood. Ada yang dari penjualan bahkan dari IG. IG kita juga bisa ads kan, Facebook dan Instagram. Dan yang terbaru TikTok. Nah, yang lagi kita develop hari ini balik ke offline tapi bukan offline outlet. Nah, kita lagi mikir bagaimana secara prinsip bisnis kalau di dunia retail gitu ya. Kalau kita mau scale up, berarti produk ini harus available dan visible. Available artinya dekat dengan market. Jadi kita harus close to market, makanya bisnis seperti Indomaret, Alfamart itu scale up-nya kencang banget karena dia benar-benar go to market. Jadi sudah dekat dengan market. Nah, itu yang lagi kita pikirkan, bagaimana kita nyasar ke kafe-kafe, terus pusat oleh-oleh, terus apalagi misalnya bahkan ke Indomaret, Alfamart yang untuk produk-produk yang lokal. Nah, kita lagi mau bikin inisiatif itu. Ketika angkanya tervalidasi, ya operationnya harus disiapkan lagi. Mulai dari perencanaan pengadaannya, terus kemudian penentuan inventory levelnya, bahkan sampai ke manning untuk ini ya, untuk backingnya. Bisa juga shift operationnya mungkin sekarang bisa 1-2 shift. Nah, itu mau nggak mau mungkin bisa 3 shift itu kalau kita nggak mau nambah mesin. Selama ini pernah nggak Pak Hegi ada kendala? Karena kan ini kan ada beberapa Sering. channel ya. Sering. Mungkin bagian bisa dari kehidupan. kehidupan. Karena kan kadang-kadang kalau kita lihat biasanya di teman-teman UMKM atau itu biasanya kan yang sulit itu adalah memanage stok ya Pak atau inventory ya. Bagi kalau menggunakan beberapa channel sekaligus gitu. Nah, mungkin Pak Hegi bisa share nih dari sebelumnya. Pain point-nya ya berarti ya? Betul ya, pain point-nya. Nah, saya bisa agak elaborate beberapa informasi tidak hanya dari kasus saya sebagai pemilik roti nih ya, bisnis roti, tapi juga klien-klien saya di dunia UMKM ini. Kebanyakan ini di teman-teman UMKM itu ya, behavior-nya ketika stoknya banyak itu merasa aman, nyaman, itu damai lah gitu. Nah, damai. Nah, padahal itu sebenarnya behavior yang untuk sebuah perusahaan malah justru nggak efisien, ya kan? Nah, kadang juga mereka itu mengeluh, kita nggak ada uang ini untuk scale up ini, aku pengen buka cabang dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya datang ke klien, terus saya tanya, revenue kamu berapa? Terus COGS ya, cost of goods sold, HPP lah gampangnya. HPP, harga pokok penjualanmu berapa? Saya sudah bisa memprediksi kira-kira inventorymu dianggap berapa. Mereka belum pernah ngukur inventory value itu dirupiahkan itu jadi berapa, belum ada ukurannya. Nah, biasanya saya bilang, saya pakai rumus ketika saya masuk klien pertama, pasti mereka mainnya inventory itu umurnya sampai 4-6 bulan. Untuk kebutuhan 4-6 bulan ke depan dengan perputaran sales yang dia punya ini. Nah, kan aneh kalau sekarang lead time untuk pengadaan 1 bulan, kalau dia harus punya inventory sampai 6 bulan kan berarti overstocknya kan 5 bulan itu kan. Overstocknya 5 bulan, belum lagi di situ ada dead stock, belum lagi di situ harus nambah gudang baru, sewa kan biaya kan, nambah SDM juga di situ, untuk uang diam yang harusnya dia bisa buka 2 atau 3 cabang, malah menghasilkan dead stock, menghasilkan bad product. Itu terjadi di teman-teman kita UMKM. Nah, kalau yang saya lakukan, saya bangun ownership-nya. Saya enggak perlu men-training mulai bagaimana
supply chain itu harus dikelola gitu kan, itu berapa SKS itu kalau harus fokus di situ gitu kan. Saya pakai shortcut aja. Aku pengen punya margin atau profit sekian. Terus aku punya cash flow yang positif. Sudah itu aja. Jadi indikator yang sangat simpel yang bisa dipahami mereka, ternyata berdampak. Mereka akhirnya ngitung-ngitung sendiri stok itu. Jadi saya punya sentral gudang ini Buni kan. Terus ada bisnis unit kan. Nah mereka itu kalau mau order gitu ya untuk material ya ordernya ke gudang. Nah, biasanya di outlet itu yang dulunya nggak pernah saya bangun awareness itu, wah, stok itu mewah. Semua rak itu isinya stok semua. Kadang kardus itu malah sudah dilempiti itu, sudah siap packaging itu ya. Nah, itu kan problem kan. Artinya ketika outlet itu dianggap konsumsi, gudang itu kan dianggap, loh, ini berarti permintaan naik ini. Kan jadi rantai kan. Betul. Nah, inventorinya bergeraknya rantai akhirnya. Nah, hitung-hitung, waduh uang diam semua ini di sini. Itu problem yang fundamental tapi itu sangat umum di dunia UMKM. Iya betul. Artinya ada juga ketidaksinkronan informasi juga ya Pak ya. Betul. Ini saya menjadi ingat istilah bullwhip lah karena yang tadinya sebenarnya bukan demand tapi diterjemahkan akhirnya false information. Nah, akhirnya numpuk dong Pak. Numpuk. Akhirnya cash flow yang problem. Betul. Apalagi kalau kita melayani beberapa segmen customer yang semi B2B gitu ya, bisnis to bisnis kan. Dia kan pasti minta termin. Nah, terus kemudian kalau kita UMKM nggak punya bargain power ke supply-nya, punya bargain point-nya baik, bayarnya cash. Nah, cash-nya ditumpuk di situ, terus kemudian cash yang masuk harus termin. Kan akhirnya nggak bisa jalan cash flow-nya. Cash out-nya lebih banyak dibandingkan cash in. Lama-lama tekor, nggak bisa untuk operasional. Kalau selama ini Pak untuk memanage inventory itu apakah menggunakan suatu tools tertentu atau? Nggak ada, sederhana. Jadi kita lihat dari turnover-nya sales-nya berapa, item per item, terus kemudian kita pakai angka maksimum, sudah pakai angka seperti itu ya, maksimum transaksinya berapa per bulan. Setelah itu dipertimbangkan lead time-nya berapa lama, itulah buffer stock. Simple. Dengan angka itu aja Buni kan, dengan sudah angka maksimum transaksi yang kita pakai, itu inventory ininya apa itu? Dia menyimpan inventory itu sudah sampai 4 bulan sampai 6 bulan. Kebayang nggak maksudnya? Kan harusnya kan bukan pakai angka maksimum. Kalau kita ngomong kan bisa pakai standar deviasi, apalah. Kan banyak kan ininya kan. Service level. Itu sederhana, maksimum transaksinya berapa, terus dibandingkan lead time-nya berapa. Misalnya dalam 1 bulan transaksinya item ini butuh 100 piece gitu ya. Nah, ini kan maksimum transaksi sales-nya kan. Lead time-nya 1 bulan. Berarti aku harus punya buffer 100 piece. Nah, kenyataannya teman-teman itu ada yang 500 piece, ada yang 600 piece. Gitu. Sudah pakai angka maksimum, overstock pula. Ketika jadi overstock itu bagaimana ya Pak? Menangannya? Overstock kan artinya berarti ada yang tidak terserap ya. Betul. Dan roti itu kan ada batas. Kalau material relatif aman. Ya, tapi kalau good finish product, wah itu tantangannya di situ. Saya kalau yang untuk premium besoknya itu sebenarnya sudah harusnya tidak dijual. Kadang kita turunkan grade-nya sudah. Jadi bukan grade yang untuk dijual lagi. Tapi kalau untuk yang massal gitu kan, kita memang bikin produk walaupun tanpa pengawet, kita main di teknik pembuatannya itu bisa seminggu. Seminggu itu layak jual ya. Kalau layak makannya bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau material relatif aman lah, kayak tepung terus untuk ngembangkan itu saya kok agak lupa itu. Itu baik bukan. Saya agak kurang masak nih Pak. Itu kan sudah kemasan kan dan tertutup rapat itu 6 bulan bisa sih. Lebih ke arah cash flow. Cash flow tapi juga ada peluang kalau itu expired kan jadi nggak bisa diapa-apain udah. Itu kan benar-benar full waste akhirnya kan. Dijual nggak bisa, dipakai pun ya berbahaya. Ya dibuang akhirnya. Mungkin balik sedikit ke forecast tadi. Tadi kan kita sempat membicarakan mengenai finish goods-nya ya, yang kemudian kan pasti membutuhkan
bahan baku yang biasanya relatif mirip-mirip nih antara jenis-jenis rotinya ya. Nah, untuk menentukan level inventory atau kira-kira saya harus punya stok untuk bahan baku ya Pak. Nah, itu biasanya menggunakan apa juga sama pendekatannya cukup? Enggak, kita nggak ada MRP atau sejenisnya lah, material required. Enggak, kita sederhana Bu Niken. Jadi gudang itu akan melihat transaksinya bisnis. Contoh sederhana, tepung ini aku setiap ke bakery gitu ya, ke yang unit bisnis yang bakery ini. Tepung ini setiap hari ternyata pakainya misalnya 25 kilo. Naik turun dan sebagainya. Ya dari angka itu aja yang dipakai. Karena kan jadi kayak seakan-akan ini bisnis unit kan. Dan saya juga ambil margin di sini. Oh jadi ini jadi sharing ini membuka dapur saya. Jadi saya anggap bisnis unit, ketika dia menyuplai, dia sudah punya margin juga di situ. Jadi ordernya mereka ini bisnis unit mereka masing-masing ini dianggap sale sama dia. Gitu aja. Kita nggak punya yang macam-macam. Tapi di beberapa klien saya mau nggak mau harus bikin MRP. Jadi dari dari salesnya dia, apalagi untuk sales yang seperti klien-klien saya yang di garment, dia harus menjual puluhan ribu piece per bulan. Wah, itu harus bikin bill of material itu. Bill of material, asumsi waste-nya berapa kira-kira, terus kemudian aku harus mengadakan material berapa itu. Sampai ke kontrol inventory. Ya sekompleks itu akhirnya. Untungnya kalau di bisnis saya buat operasional model yang simple aja. Ya intinya kan bisnis harus scaling up lah, jangan sampai jadi terjebak di teknis. Tapi kalau yang bisnis-bisnis yang sudah di level yang butuh kompleks, ya mau nggak mau ya harus bikin itu. BOM dan MRP perlu. Gitu. Baik. Mungkin kita sekarang berbicara sedikit ke material ya Pak, raw materialnya. Nah, sampai saat ini berapa supplier Pak atau vendor yang memasok bahan baku ke Besda? Berapa ya? Ada mungkin sekitar 20-an, 20 lebih lah. Dan rata-rata klien-klien saya pun maksimum 50. 50 pun itu Bu Niken kalau di Pareto ya, 80-20. Paling supplier yang memegang volume terbesar ya 3-4. Setelah itu volume receh. Nah, itu model kerjasamanya atau agreement atau kontrak organik aja. Oh gitu. Organik. Nah, jadi rata-rata problemnya baik di bisnis saya maupun di bisnis teman-teman awal-awal juga nggak pernah punya fungsi procuring purchasing. Padahal itu fungsi yang sangat strategis di bisnis dan itu dampaknya langsung ke margin.